Pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia mulai mengalami kebangkitan nasional. Setelah ratusan tahun menderita akibat penjajahan Belanda, muncul kesadaran baru bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai dengan persatuan. Periode ini disebut masa pergerakan nasional Indonesia, ketika perjuangan tidak lagi dilakukan lewat senjata, tapi melalui organisasi modern, pendidikan, dan kesadaran politik. Pergerakan nasional lahir karena beberapa faktor penting. Yang pertama adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan. Tanam paksa dan kerja rodi membuat rakyat hidup miskin dan tertindas. Faktor kedua adalah politik etis atau politik balas budi yang membuka akses pendidikan bagi pribumi. Dari sinilah lahir golongan terpelajar yang mulai berpikir kritis. Faktor berikutnya adalah berkembangnya pendidikan barat. Sekolah-sekolah seperti Sofia dan HBS melahirkan tokoh penting seperti Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Selain itu, gerakan kebangsaan dari negara lain seperti India dan Filipina ikut menginspirasi. Surat kabar seperti Medan Prijaji juga menyebarkan gagasan nasionalisme ke seluruh rakyat. Gabungan dari semua faktor itu melahirkan kesadaran nasional, rasa senasib dan keinginan untuk bersatu. Perjuangan berubah dari lokal menjadi nasional, dari spontan menjadi terorganisir. Pada tahun 1908 menjadi awal kebangkitan nasional dengan berdirinya Budi Utomo. Setelah itu, muncul syarikat Islam yang menghimpun rakyat dari berbagai kalangan dan Indies Party yang memperjuangkan persatuan seluruh penduduk Hindia. Memasuki tahun 1920-an, perjuangan masuk ke masa radikal. Di Belanda, mahasiswa Indonesia mendirikan Penghimpunan Indonesia yang dipimpin Muhammad Hatta. Mereka memperkenalkan nama Indonesia ke dunia internasional. Di dalam negeri, PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1926-1927, walaupun akhirnya gagal. Lalu tahun 1927, Soekarno mendirikan PNI yang memperjuangkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Belanda. Setelah masa radikal ditekan oleh Belanda, perjuangan memasuki masa moderat atau kooperatif. Pada masa ini, perjuangan dilakukan secara damai melalui jalur politik. Salah satu partai pentingnya adalah Parinda, yang berdiri tahun 1935. Parinda berjuang melalui bidang pendidikan dan ekonomi sambil tetap menjaga semangat nasionalisme. Selain itu, ada Gerindo yang didirikan tahun 1937. Gerindo memperjuangkan kemerdekaan dengan bekerja sama dengan Belanda, sambil menentang ancaman fasisme yang muncul di dunia. Lalu, pada tahun 1939, beberapa partai bersatu membentuk GAPI. Lewat GAPI, muncul tuntunan Indonesia berparlemen, yaitu keinginan agar rakyat memiliki wakil sendiri dalam pemerintahan. Dari seluruh proses panjang itu, terlihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia terus berkembang. Dari perjuangan fisik menjadi perjuangan melalui pendidikan dan organisasi. Dari gerakan lokal menjadi gerakan nasional yang teratur. Mulai dari Budi Utomo, Syarikat Islam, PNI, hingga GAPI, semuanya berjuang menuju satu tujuan, Indonesia merdeka. Pergerakan nasional menjadi pondasi penting bagi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945.